Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep nilai mutlak. Sebelum itu, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah selalu. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang konsep nilai mutlak dan tujuannya. Konsep nilai mutlak mempunyai tujuan. Yang pertama adalah siswa dapat memahami materi yang disampaikan guru. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep nilai mutlak. Yang ketiga, siswa dapat memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Kita akan membahas tentang konsep nilai mutlak. Oke, konsep nilai mutlak. Untuk memahami konsep nilai mutlak, mari kita perhatikan kedua ilustrasi berikut ini. Cerita pertama. Kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Suatu pasukan pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah pada hari Sabtu. Sebuah perintah dari pimpinan regu yaitu maju 4 langkah jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan adalah mundur 3 langkah jalan, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak ke belakang sejauh 3 langkah, demikian seterusnya. Cerita kedua. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Buat ilustrasi dari cerita tersebut dalam garis bilangan. Kita definisikan lompatan ke depan adalah searah dengan sumbu X positif. Dengan demikian, lompatan ke belakang adalah searah dengan sumbu X negatif. Oke. Posisi diam si anak ini adalah di 0. Ke depan 2 langkah. Dari 0 ke 2 langkah. 1, 2 di sini. Ke belakang 3 langkah. Dari angka 2 ke 3. 1, 2, 3 jadinya min 1. Ke depan 2 langkah. 1, 2 jadi 1. Ke belakang 1 langkah. Ini jadi 0. Ke belakang 1 langkah. Dari 0 ke belakang lagi jadinya min 1. Selanjutnya, dari gambar di atas, kita misalkan bahwa X sama dengan 0 adalah posisi diam si anak. Anak panah yang pertama di atas garis bilangan menunjukkan langkah pertama si anak sejauh 2 langkah ke depan, mengarah sumbu X positif atau plus 2. Anak panah kedua menunjukkan 3 langkah si anak ke belakang, mengarah ke sumbu X negatif atau min 3 dari posisi akhir langkah pertama. Dengan demikian seterusnya sampai akhirnya si anak berhenti pada langkah kelima. Oke. Jadi kita dapat melihat pergerakan akhir si anak dari posisi awal adalah 1 langkah saja ke belakang. X sama dengan min 1 atau X sama dengan plus 2 plus min 3 plus 2 plus min 1 plus min 1 sama dengan min 1. Tetapi banyak langkah yang dijalani si anak merupakan konsep nilai mutlak. Kita hanya menghitung banyak langkah, bukan arahnya, sehingga banyak langkahnya adalah mutlak 2 plus mutlak min 3 plus mutlak 2 plus mutlak min 1 plus mutlak min 1 sama dengan 9 atau 9 langkah. Nah, di sini ada tabel nilai mutlak. Di sini adalah bilangan non negatif. Dan sebelahnya adalah nilai mutlak. Misalkan non negatif, berarti tidak negatif ya.
0, 2, 3, 5. Nilai mutlaknya yaitu 0, 2, 3, 5. Di sebelahnya adalah bilangan negatif dan di sebelahnya adalah nilai mutlak. Di sini ada bilangan negatif, min 2, min 3, min 4, min 5. Nilai mutlaknya adalah 2, 3, 4, 5. Oke, kita langsung saja ke sini. Cari contoh. Yang pertama adalah mutlak 3 sama dengan 3. Dari 0 ke 3. 1, 2, 3. Ini. Di sini ada mutlak 3/4 sama dengan 3/4. Dari 0 ke 3 ke 4. 3/4. Ini ya, ke arah kanan. Mutlak 0 sama dengan 0, berarti masih tetap diam di sini. Terus ini mutlak min 5/2 sama dengan 5/2 mutlaknya, yaitu dari 0 ke min 5/2, berarti ke kiri. Terus ini ada mutlak min 3, ini sama dengan 3, berarti dari 0 ke min 3, berarti ke kiri. 1, 2, 3 ke kiri, artinya min 3. Nah, ini ada catatan. Garis bilangan digunakan sebagai media untuk menunjukkan nilai mutlak. Yang kedua, tanda panah digunakan untuk menentukan besar nilai mutlak, di mana arah ke kiri menandakan nilai mutlak dari bilangan negatif, dan begitu juga sebaliknya, arah ke kanan menandakan nilai mutlak dari bilangan positif. Yang ketiga, besar nilai mutlak dilihat dari panjang tanda panah dan dihitung dari bilangan 0. Penjelasannya, garis bilangan yang satu. Tanda panah bergerak ke arah kanan berawal dari bilangan 0 menuju bilangan 3 dan besar langkah yang dilalui tanda panah adalah 3. Hal ini berarti nilai mutlak 3 sama dengan 3 atau berjarak 3 satuan dari bilangan 0. Ini nomor 1 ya. Ini mutlak 3 sama dengan 3. Terus yang penjelasan nomor 5. Tanda panah bergerak ke arah kiri, berawal dari bilangan 0 menuju bilangan min 3, dan besar langkah yang dilalui tanda panah adalah 3. Hal ini berarti bahwa nilai min 3 sama dengan 3 atau berjarak 3 satuan dari bilangan 0. Ini ada permasalahan 2. Persamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Ini ada gambar sungai. Nah, penjelasannya. Sungai pada keadaan tertentu mempunyai sifat cepat meluap di musim hujan dan cepat kering di musim kemarau. Diketahui debit air sungai tersebut adalah P liter per detik pada cuaca normal dan mengalami perubahan debit sebesar Q liter per detik di cuaca tidak normal. Oke, kali ini kita akan menggunakan metode daring ya. Seperti ini. Kita memberikan waktu sholat. Setelah itu kita memberikan materi video dan soal juga sudah di dalamnya. Ini jawaban-jawaban dari siswa. Kita beri apresiasi jika jawabannya udah betul. Biar siswanya itu semangat untuk belajar. Nah, ini.
Oke. Ini adalah metode daring yang digunakan. Kesimpulannya adalah nilai mutlak dari suatu bilangan X dapat diartikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik 0 pada garis bilangan dengan tidak memperhatikan arahnya. Ini berarti mutlak X sama dengan 5 memiliki dua selesaian karena terdapat dua bilangan yang jaraknya terhadap 0 adalah 5. X sama dengan 5 dan X sama dengan 5.